Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Nih uangnya, tapi ingat, harus kau kembalikan beserta bunganya. Tempo 3 bulan, aku akan tagih hutangmu itu. Awas saja kau kalau tidak bayar. Iya, Pak. Surogo, seorang pria yang nampak sedang meminjamkan uang kepada seorang bapak-bapak tua dengan pakaian yang lusuh. Kala itu, Surogo suka meminjamkan uang pada orang-orang yang sedang kesusahan cari uang. Namun parahnya, Surogo mematok bunga yang harus dibayar, yakni jumlah separuh dari uang yang dipinjamnya itu. Dan kala itu bapak-bapak tersebut meminjam uang kepada Surogo sekitar 1 juta. Dan 3 bulan kemudian, bapak itu harus mengembalikannya dengan nominal 1.500.000. Kesehariannya Surogo hanya keliling-keliling kampung dan mencari korban lain untuk dipinjamkan uangnya. Surogo sudah memiliki istri yang bernama Endah. Pernikahan mereka sudah berjalan 6 tahun. Akan tetapi sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak satupun. Keseharian Endah juga selalu shopping dan juga kumpul arisan dengan teman-temannya. Tidak hanya jadi tempat meminjamkan uang, akan tetapi Surogo dan Endah juga punya sebuah usaha yang sudah lama mereka kelola. Mereka memiliki usaha warung makan khusus di tempat transit bus-bus agen yang berpergian ke antar kota. Tidak hanya satu warung, akan tetapi mereka memiliki beberapa cabang warung yang ada di tempat lain. Namun ternyata di balik kesuksesannya itu, mereka dapat dari jalan yang menyimpang dari agama, tak lain adalah pesugihan. Siang itu Surogo sedang pergi dan ngetem di sebuah taman yang ada di desanya. Sambil istirahat, dia memesan sebuah es teh dan menatap orang-orang yang sedang berlalu lalang di sekitar. Mang, pesan es tehnya 1 ya sama gorengan. Oh iya Pak, siap. Tunggu bentar ya Pak. Saat sedang menikmati suasana siang hari itu sambil melihat orang yang berlalu lalang, tiba-tiba saja Surogo melihat ada seorang pemulung yang terlihat kecapean, yang tubuhnya dipenuhi dengan keringat. Dan sesekali dia mengusap keringatnya itu. Baju yang dikenakannya pun juga sangat lusuh dan kotor, bahkan ada yang sobek. Sosok pemulung itu membawa sebuah karung yang di dalamnya ada beberapa botol rongsok hasil mulungnya sambil menguti botol di sekitaran taman itu. Surogo yang melihatnya merasa iba dan kasihan. Dia pun termenung karena mengingat masa lalunya sekitar 5 tahun yang lalu. Kala dia dan istrinya menjadi orang susah. Hidupnya serba kekurangan, mencari kerjaan susah dan untuk makan pun susah sekali. Surogo dan Endah saat itu bisa dibilang sangat miskin sekali. Mengingat masa lalu, dulu tepat di usia pernikahannya yang berjalan baru 3 tahun. Surogo dan Endah kehidupannya yang awal-awalnya biasa-biasa saja, tiba-tiba harus mengalami kemerosotan. Kala itu Surogo harus dikeluarkan dari pabrik tempatnya bekerja karena kena PHK. Hingga akhirnya Surogo berkelimpungan bingung mau mencari kerja apa lagi. Karena sekarang dia harus menghidupi keluarga kecilnya. Dan saat itu Endah setelah menikah tidak bekerja, hanya di rumah saja dan menjadi ibu rumah tangga. Di bulan awal setelah di PHK dari pabrik, Surogo mencoba kesana kemari untuk mencari pekerjaan. Beberapa surat lamaran pun dia layangkan, akan tetapi belum ada satupun yang tembus. Bahkan dia juga mencari pekerjaan yang kecil-kecil, akan tetapi tetap saja susah untuk mendapatkan pekerjaan kala itu. Dia pun benar-benar sudah bingung dan pusing. Hingga suatu malam, Surogo yang capek mencari pekerjaan kesana kemari, namun hasilnya nihil. Dia berada di dalam kamar bersama dengan istrinya waktu itu. Dan Endah membicarakan soal perekonomian mereka untuk nanti ke depannya. Mas, ini gimana? Masa ya kita harus terus-terusan seperti ini? Kamu sabar, Dek. Aku juga lagi usaha cari kerja, tapi memang belum dapat juga, Dek.
Sampai kapan mas? Uang aja kita sudah nggak punya. Masa ya kita pakai uang tabungan selama ini buat makan sehari-hari? Seketika mereka saat itu langsung terdiam, memikirkan dan mencari solusi untuk kedepannya. Hingga sesaat kemudian, Endah mendapatkan ide dan dia menyarankan kepada Surogo untuk membuka usaha warung kecil-kecilan saja di depan rumah mereka. Karena kebetulan Endah juga bisa masak dan masakannya juga enak. Dan dia nyaranin untuk pakai uang tabungan buat modal usaha. Karena nantinya kalau uang tabungan itu bisa usaha, pasti akan kembali lagi. Mas, aku ada ide. Ada ide apa, Dek? Gimana kalau kita buka usaha warung kecil-kecilan saja mas, di depan rumah? Uangnya dari mana, Dek? Kita aja bingung besok mau makan pakai apa. Kita pakai uang tabungan saja dulu mas. Kan nantinya kalau buat buka usaha bisa dapat untung mas. Iya kalau dapat untung, tapi kalau rugi gimana? Ih, kamu mah ngomongnya gitu mas. Udah pesimis duluan. Yang penting kan kita usaha dulu mas. Ya udah deh, aku setuju. Keesokan paginya, Endah dan Surogo mulai belanja ke pasar untuk keperluan masak lauk yang akan dijual di warung kecil-kecilannya itu di rumah. Dan setelah semuanya sudah siap, masakan sudah pada matang, Bu Endah dan Pak Surogo mulai menata warung sambil menjaga warungnya. Semua makanan pun sudah tertata rapi di sana. Dan alhamdulillah, warungnya yang baru buka hari itu sudah ada yang beli dan orang berdatangan ke warungnya. Karena penasaran dengan rasa masakan dari Bu Endah. Mereka pun semakin semangat karena menurutnya usahanya itu akan berhasil. Dan hari itu mereka mendapatkan keuntungan. Namun, usahanya itu tidak berjalan lama. Karena usai berjalan 2 bulanan, warungnya itu jadi sepi. Bahkan jarang sekali warungnya itu ada orang yang beli ke sana. Membuat Bu Endah dan Pak Surogo kebingungan lagi untuk memutar modalnya karena mereka selalu rugi. Tidak ada pemasukan sama sekali. Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk rehat sejenak dan menutup warungnya itu. Uang mereka semakin menipis dan tabungan pun sudah tidak ada karena sudah digunakan semuanya untuk modal warung. Malam itu, Surogo benar-benar bingung. Dia pun berniat untuk meminjam uang kepada saudaranya yang kaya raya. Namun dia malah mendapat respon yang sangat buruk dan membuat Surogo sakit hati. Maaf Kang, ganggu. Ada apa kau nelpon? Mau minjam uang ya? Iya Kang, kalau boleh saya mau minjem uang. Soalnya saya sekarang nganggur Kang. Dan uangnya mau saya buat modal buka usaha warung. Kau ini bisanya cuma merepotkan orang aja. Datang kalau ada maunya saja. Mending jadi pemulung saja sana. Percuma juga buka usaha. Paling juga gak akan tahan lama. Nanti kau mau kembalikan uangku pakai apa, ha? Saudaranya itu menjawab dengan nada yang sombong mentang-mentang dia orang kaya. Saat itu karena sudah sakit hati dan lemas mendengar respon saudaranya itu, Surogo langsung memutuskan sambungan telepon dan tidak menjawab lagi. Dia yang awalnya niat baik mau meminjam uang, malah dapat tekanan batin dan makan hati. Udah hidupnya pusing ditambah omongan yang bikin menusuk ulu hati. Sangat menyebalkan. Endah yang saat itu mendengarkan percakapan mereka. Dia berusaha menenangkan Surogo yang sudah terlihat tersulut emosi gara-gara ucapan saudaranya itu. Sabar mas, sudah tidak usah diambil hati. Saudaramu itu memang orangnya seperti itu. Mungkin ini ujian untuk kita, Dek. Tapi tidak seharusnya dia bilang kalau aku harus jadi pemulung. Dia sudah merendahkanku, Dek. Biarkan saja, Mas. Yang sabar, ikhlas. Esok paginya, Surogo pergi ke pasar sambil mencari pekerjaan. Sudah berjalan ke sana kemari, namun Nihil belum juga mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba saja dia menemukan selebaran brosur yang ada di tembok pasar. Dan di dalam brosur itu terdapat informasi jasa dukun. Dan saat itulah terbesit di pikirannya untuk menggunakan jasa dukun untuk membantu masalah perekonomian hidupnya itu.
Dan brosur yang menempel di tembok pasar itu langsung dia sobek dan diambil lalu segera dibawa pulang. Tanpa pikir panjang, hingga sesampainya di rumah, Surogo langsung menyiapkan syarat yang ada di brosur itu, yaitu soal mahar. Karena pikirannya Surogo saat itu sudah buntu dan gak nemu kerjaan satupun, akhirnya Surogo menceritakan kepada istrinya kalau dia akan menggunakan jasa dukun itu. Dek, ini tadi aku dari pasar nemu brosur informasi jasa dukun. Gimana kalau aku pakai jasanya saja, Dek? Siapa tahu nanti bisa menyelesaikan masalah ekonomi kita, Dek. Saat itu Bu Endah yang juga sudah nyerah dan bosan hidup miskin serta ingin butuh uang banyak untuk biaya hidupnya sehari-hari, dia pun akhirnya setuju. Iya mas, aku setuju. Siapa tahu nanti kita bisa kaya raya ya mas. Aku sudah bosan hidup miskin terus mas. Keesokan paginya, Surogo pun segera berangkat menuju ke tempat dukun itu dan nantinya dia akan naik bus menuju ke lokasi itu. Dek, aku berangkat dulu ya. Iya mas, hati-hati ya. Saat itu Surogo sudah membawa beberapa pakaian dengan tas berwarna hitam yang digendong di pundaknya. Segera dia pergi ke terminal. Perjalanan yang ditempuh cukup jauh, menempuh waktu beberapa jam karena berada di pelosok desa dan ada di dalam hutan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Surogo sampai juga di gerbang desa dan dia menanyakan kepada Kernet sebelumnya tentang alamat yang sedang ditujunya itu. Namun karena belum tahu pasti rumahnya dukun itu di mana, Surogo pun mencoba bertanya kepada warga desa sana dengan menunjukkan sebuah alamat yang ada di brosur yang kala itu dibawanya. Sembari berjalan tak tentu arah mau kemana, dia tak tahu. Dan saat itu ada salah satu bapak-bapak yang sedang berjalan kaki berpapasan dengannya. Maaf pak, saya mau tanya. Oh iya pak, mau tanya apa? Alamat ini di mana ya pak? Apa benar di daerah sini? Lalu bapak tersebut melihat brosur yang ditunjukkan oleh Surogo. Dan sesaat kemudian dia langsung paham soal alamat itu. Oh, ini alamat rumahnya Balinggo. Rumahnya ada di paling ujung pak, dalam hutan, dekat dengan rimbunan pohon bambu. Nanti lurus saja itu masuk ke dalam hutan. Nanti di sana ada rumah gubuk dan itu rumahnya pak. Oh gitu ya pak. Ya udah pak, saya paham. Terima kasih ya pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Surogo pun melanjutkan perjalanan menuju ke dalam hutan. Waktu sudah sore, namun dia tidak menyerah untuk bisa sampai di rumahnya dukun itu. Beberapa saat kemudian Surogo pun akhirnya sampai juga di dalam hutan yang ada rimbunan pohon bambu dan di sana terdapat rumah gubuk yang berdiri sendirian. Segera Surogo menyambangi rumahnya Balinggo dan tidak lupa untuk mengetuk pintu terlebih dahulu karena rumahnya saat itu sedang sepi dan tertutup. Permisi. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang membukakan pintunya dan langsung mempersilahkan Surogo untuk masuk ke dalam rumahnya. Iya, ayo silakan masuk dulu. Apa mau datang kemari? Tanya Balinggo. Lalu Surogo pun menjelaskan maksud kedatangannya tersebut karena dia ingin cepat kaya dan punya usaha yang laris. Gini mbah, saya sudah bosan hidup miskin, selalu direndahkan orang, dan saya ingin punya usaha yang sukses dan selalu laris mbah. Balinggo mendengarkan semua penjelasan Surogo sambil menyeruput secangkir teh hangat dan langsung mangguk-mangguk. Kalau itu kamu bisa lakukan pesugihan dan juga penglarisan dagang. Baik mbah. Sebelum itu, usaha apa yang mau kamu jalani nantinya? Saya mau usaha warung makan mbah. Kebetulan selama ini sudah ada usaha itu, tapi kebanyakan rugi mbah. Setelahnya Balinggo pun memberikan penjelasan soal syarat dan ritual yang harus Surogo lakukan. Pertama, kamu harus melakukan ritual. Nanti kamu akan bertaubat di bawah pohon bambu, tapi kamu harus menginap di sini. Iya mbah, baik, saya sudah siap dan sudah bawa baju ganti.
Malamnya Surogo akan melakukan ritual di bawah pohon bambu yang ada di dalam hutan. Sebelumnya dia akan melakukan ritual terlebih dahulu dengan Balinggo di dalam ruangan itu. Mereka masuk ke dalam ruangan ritual. Surogo pun merinding saat masuk ke dalam ruangan yang baunya sangat khas dengan asap kemenyan. Segera Balinggo duduk dan mulai merapalkan mantranya. Bahkan beliau memejamkan kedua matanya. Surogo hanya bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Balinggo. Di samping kemenyan yang dibakar itu, juga sudah ada beberapa sesajen untuk persembahan dan juga syarat ritualnya. Sesaat kemudian tiba-tiba hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan membuat Surogo merinding. Setelahnya Balinggo mengambil demi simpanan untuk berkomunikasi dengan sosok itu, supaya nantinya Surogo dapat berkomunikasi dengannya saat melakukan ritual. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan jendela, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Terlihat juga ada sebuah asap tebal yang masuk dan baunya sangat busuk sekali menyengat ke dalam hidung. Dan kemudian asap tebal itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Dengan tubuh hitam yang tinggi besar, kedua matanya memerah, bulunya sangat lebat sekali. Surogo melihat sosok itu sangat gemetaran tubuhnya. Dia menjadi kaku, jantungnya berdebar, dan napasnya terasa memburu tidak karuan. Balinggo lalu berkomunikasi dengan sosok itu dan entah apa yang mereka bicarakan. Setelah ngobrol dengan Balinggo, kemudian sosok itu pergi menghilang begitu saja dan meninggalkan asap hitam. Singkat cerita, setelah ritual sudah selesai, lalu Surogo diantarkan oleh Balinggo ke tempat pohon bambu untuk melakukan ritual selanjutnya. Mereka berjalan berdua melewati jalanan setapak di tengah kegelapan hutan dan hanya diterangi dengan sinar rembulan malam itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai juga di bawah rimbunan pohon bambu. Lalu Surogo diperintahkan Balinggo untuk duduk bersila melakukan pertapaan. Sekarang kamu duduk bersila di sana. Surogo pun nurut, dia duduk bersila. Kemudian Balinggo memberikan sebuah mantra kepada Surogo untuk nantinya dibacakan saat dia sedang melakukan ritual. Kalau begitu, saya tinggal dulu. Nanti kamu baca mantra ini dan kalau sudah menemui sosok itu, kau segeralah kembali ke rumahku. Iya baik mbah. Oh iya, jangan lupa nanti kalau ada beberapa gangguan yang mengganggumu, hiraukan saja, jangan tanggapi mereka atau kau akan celaka. Surogo pun hanya menganggukkan kepalanya menjawab perkataan dari Balinggo. Setelahnya Balinggo pun pergi meninggalkan Surogo sendirian. Setelah Balinggo pergi, Surogo pun mulai melakukan ritualnya duduk bersila dengan membacakan mantra yang sudah diberikan tadi. Beberapa saat dia melakukan ritual, tiba-tiba dia mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Seketika Surogo pun merinding. Namun Surogo teringat dengan pesan dari Balinggo untuk tidak menghiraukan kalau ada gangguan yang datang. Meskipun sudah gemetaran karena takut dan juga merinding, dia mencoba tetap terus fokus merapalkan mantranya. Tapi akhirnya suara langkah kaki itu perlahan-lahan menghilang dengan sendirinya. Seketika Surogo kemudian mendengar ada suara yang meminta tolong dari kejauhan. Suara itu wanita dan persis dengan suaranya Bu Endah, istri Surogo. Suara itu berteriak minta tolong. Sempat Surogo akan terkecoh akibat mendengar suara minta tolong itu seperti suara istrinya. Akan tetapi dia langsung teringat dengan ucapan Balinggo lagi. Sesaat kemudian tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang dan membuat pohon bambu yang ada di hadapan Surogo itu bergoyang sangat kencang sekali. Dia pun merinding ketakutan karena angin itu seperti angin puting beliung, sangat kencang sekali dan hanya berpusat pada pohon bambu tersebut. Sampai tubuhnya juga seperti akan terbang melayang terbawa hembusan angin puting beliung itu. Akan tetapi sesaat kemudian angin itu menghilang begitu saja. Surogo dikejutkan oleh sebuah asap tebal dan berubah menjadi sosok yang menyeramkan dengan tubuh tinggi besar dan bentuknya seperti genderuwo, tapi seperti panda yang seram. Wahai manusia,
Ritualmu sudah aku terima. Kamu sudah berhasil. Surogo pun menganggukkan kepala kepada sosok itu. Kemudian sosok itu memberikan sebuah bambu kepada Surogo yang ukurannya lumayan kecil. Bawalah bambu ini. Segera dia pun menerima bambu itu, dan setelahnya sosok itu menyuruhnya untuk kembali pulang ke rumahnya Balinggo. Akhirnya Surogo pun pulang ke rumahnya Balinggo, sendirian melewati jalanan setapak yang gelap. Beberapa saat kemudian, dia sampai juga di rumahnya. Di sana mereka akan melakukan ritual lagi. Ritual yang kedua kali ini untuk ritual penglarisan dagang usaha warungnya Surogo. Dia pun masuk kembali ke dalam ruangan ritualnya Balinggo. Di sana Balinggo sudah merapalkan mantranya kembali di depan asap kemenyan yang mengepul. Kemudian Balinggo membakar sebuah bambu yang di dalamnya ada gerabah bakaran kemenyan, sambil telunjuk tangannya memutar di atas kemenyan itu. Sesaat kemudian, Balinggo pun menyiapkan sebuah kain mori putih yang sudah disiapkannya. Dan beberapa saat kemudian bambu yang dibakar itu sudah menjadi abu, dan abu dari bambu itu kemudian diletakkan pada kain mori putih itu. Kemudian bambu yang tadi diberikan dan ada di tangannya Surogo kini diminta Balinggo karena akan diolesi dengan sebuah minyak yang entah itu minyak apa. Bawa sini bambumu itu. Kemudian Surogo memberikan bambu itu kepada Balinggo, dan sesaat kemudian Balinggo langsung mengasapi bambu itu sembari dioleskan dengan minyak. Setelah ritual sudah selesai, Balinggo memberikan caranya nanti untuk melakukan ritual yang harus dilakukan oleh Surogo. Bambu ini nantinya kau simpan di dalam lemari, dan nantinya akan muncul banyak uang dari sana. Namun itu tidak mudah. Maksudnya tidak mudah apa, Mbah? Kamu nanti harus membayarnya dengan menubalkan orang 3 bulan sekali dari uang yang kau dapatkan itu. Baik, Mbah. Nanti kalau kau akan mencari tubal, kau bacakan mantranya terlebih dahulu. Dan ini mantranya, ucap Balinggo sambil memberikan mantra kepada Surogo. Kalau abu yang ini kamu bawa pulang dan nanti kau sebarkan di sekitar usaha warung yang akan kau bangun, sambil bacakan mantranya juga. Baik, Mbah. Saya sudah paham semuanya. Terima kasih, Mbah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Balinggo hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan bibirnya menyungging. Dan sebelumnya Surogo membayar mahar terlebih dahulu kepada Balinggo. Dia membayarkan maharnya kepada Balinggo menggunakan semua uang simpanannya. Singkat cerita, malam berikutnya Surogo langsung melakukan ritual pertamanya, yakni membacakan mantra pada bambu. Dan setelah dibacakan mantra bambu itu, kemudian bambu itu harus diletakkan di dalam lemari. Ayo, Dik, ikut aku ke depan warung. Mau apa, Mas? Mau nyebarin ini abu, disuruh sama Mbak Dukun. Mereka pun melakukan ritual keduanya. Mereka beranjak ke depan rumah, tepatnya di warung, untuk menyebarkan abu yang dibungkus dengan kain mori putih. Mereka langsung menyebarkan abu itu yang sebelumnya sudah dibaca mantra oleh Surogo. Sesudah itu mereka pun langsung masuk ke dalam kamar karena takut ada yang melihat perbuatan mereka. Dik, besok kita mulai jualan lagi ya. Siapa tahu setelah pakai penglarisan itu, warung kita jadi rame. Tapi Mas, kan kita sudah tidak punya uang untuk modal. Oh iya juga ya, Dek. Seketika Surogo terdiam dan memikirkan gimana caranya. Namun sesaat kemudian dia teringat dengan ritual bambu yang sudah dilakukannya tadi. Tenang aja, Dek. Besok siapa tahu bambu itu sudah menghasilkan uang. Untuk sekarang kita tidur dulu saja. Iya, Mas. Saat itu mereka pun bersiap-siap untuk tidur. Surogo sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya sampai dia tidak bisa tidur dan terus melamun melihat ke langit-langit dinding kamarnya itu. Tiba-tiba saja dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melintas. Sontak Surogo pun terkejut, sementara istrinya terlihat sudah tertidur pula saat itu. Karena merinding dan takut, Surogo langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan mencoba untuk tidur dengan memejamkan kedua matanya.
Singkat cerita, keesokan paginya, Surogo bangun lebih dulu karena dia sudah tidak sabar dengan hasil di dalam lemarinya itu. Dia langsung mengecek ke lemari dan membukanya. Dan saat lemari yang ada di kamarnya itu dibuka, betapa terkejutnya ia ketika melihat di dalam lemari itu banyak sekali tumpukan uang yang entah berapa jumlahnya dan juga berwarna merah semua. Wah, aku kaya, ucapnya dengan gembira. Lalu Surogo pun segera membangunkan Enda istrinya yang masih terlihat tidur. Dek, bangun dek. Ada apa sih mas? Dek, lihat ini dek. Kita kaya raya dek. Sontak Enda yang mendengar ucapan suaminya itu langsung bangkit dan membelalakan kedua matanya. Yang tadinya malas untuk melek, dia malah kini terkejut melihat ada banyak tumpukan uang dan dia sangat senang sekali. Mas, kita kaya mas, kita banyak uang. Iya dek, sekarang kita siap-siap belanja ke pasar ya. Iya mas, ayo. Enda dan Surogo sangat bersemangat sekali. Mereka pun pagi itu pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan mulai hari itu mereka bisa membuka kembali warungnya yang sempat tutup. Tidak disangka hari itu dagangannya laris sekali. Banyak orang yang berdatangan makan di warungnya. Dan singkat cerita, seminggu berjalan, Enda bisa dapat untung yang banyak karena dia juga masak sangat banyak sekali. Dan seiring berjalannya waktu, Surogo dan Enda pun bisa merenov warungnya dan kini menjadi lebih besar. Bahkan dengan uang hasil pesugihannya itu dan juga keuntungan yang mereka dapatkan bisa merambah membuka warung ke lokasi lain di transit agen-agen bus pariwisata. Omset kekayaan mereka pun semakin melimpah dan mereka sudah memiliki beberapa cabang warungnya itu. Mereka sudah bisa membuat rumah sendiri dengan sangat mewah dan megah yang ada di desanya dan memiliki mobil sendiri. Sementara Surogo, dia memutuskan menjadi orang yang selalu meminjamkan uang kepada orang yang butuh, namun dengan bunga yang sangat tidak wajar. Akan tetapi orang yang berhutang dengannya karena memang sangat butuh uang. Akhirnya mereka menerima persyaratan yang diucapkan oleh Pak Surogo dengan bunga yang tinggi. Dan dari bunga itulah Surogo mendapatkan keuntungan lebih banyak, membuatnya semakin kaya raya. Entah kenapa semenjak Surogo dan Enda menjadi orang kaya, mereka menjadi sangat sombong sekali dan merasa dirinya orang paling kaya karena memiliki segalanya. Di awal pencarian tumbalnya saat itu, Surogo membacakan mantranya pada uang 100 ribuan dan kemudian dia sengaja menjatuhkannya di jalan supaya nanti uang itu diambil oleh orang yang sedang lewat. Suatu ketika, saat itu ada salah satu orang yang melihat uang itu dan terpancing untuk mengambil uang 100 ribuan yang ditemukan di jalan. Lalu dia pun mengambil dan menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu. Namun sialnya, sehari kemudian orang tersebut yang mengambil uang pasangan itu. Saat dia sedang jalan-jalan pagi, tiba-tiba saja dia pingsan dan akhirnya dinyatakan tewas meninggal dunia secara misterius. Bahkan semua orang yang membantu kala itu tidak tahu pasti apa penyebab yang membuat dia tewas. Saat itu, dia yang sedang jalan-jalan pagi tiba-tiba saja melihat ada sosok tinggi besar dan menghalangi jalannya. Sosok itu lalu meniupkan ke arah seorang yang mengambil uang itu. Dan akhirnya dia pun ambruk pingsan dan dinyatakan tewas karena menjadi tumbal pesugihan pertama Surogo dan Bu Enda. Kembali lagi ke masa kini. Kala itu Surogo yang sedang melamun karena mengingat tentang masa lalunya. Dia dikejutkan dengan amang-amang yang datang membawakan es teh dan gorengan pesanannya. Mas, permisi mas. Ini gorengannya mas sudah jadi. Sontak Surogo pun terkejut dan langsung tersadar dari lamunannya dan mengucapkan terima kasih kepada amang-amang tersebut. Makasih ya mang. Iya sama-sama mas. Masnya saya lihat dari tadi kok melamun. Gak baik mas yang bolong melamun seperti itu terus. Iya mang. Usai amang-amang itu pergi, Surogo bergumam sendiri sembari menyeruput es teh pesanannya. Sudah 3 tahun dia menjalani pesugihan dan penglarisan itu, dan sudah banyak orang yang dijadikan tumbal pesugihannya. Dan kini sudah 3 bulan lagi,
Dia pun harus segera mencari tumbal baru. Singkat cerita, malam harinya Surogo membacakan mantranya pada uang 100 ribuan lagi, dan rencananya besok akan dibuang di jalan lagi supaya ditemukan oleh seseorang. Semenjak dia melakukan pesugihan, setiap malamnya Surogo dan Endah, setiap hari mereka selalu mendapatkan gangguan dan teror yang membuat mereka tidak nyaman dan juga tidak tenang. Malam itu setelah dia merapalkan mantra pada uang itu, tiba-tiba saja Surogo ingin buang air kecil ke kamar mandi. Tiba-tiba Surogo melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas dan dia pun langsung terkejut. Namun setelahnya Surogo mencoba tidak memperdulikan hal itu. Karena sudah kebelet, dia pun beranjak ke dalam kamar mandi. Akan tetapi saat dia akan masuk ke dalam kamar mandi, saat dia membuka pintunya, betapa terkejutnya Surogo ketika melihat di dalam kamar mandinya itu ada sosok tinggi besar menatap tajam ke arahnya dengan kedua mata yang merah melotot. Sontak Surogo teriak kencang dan karena kaget dia pun ambruk pingsan di tempat. Endah yang mendengar teriakan suaminya segera beranjak menghampiri. Dan saat dia berjalan menuju ke arah kamar mandi, betapa terkejutnya ia ketika melihat Surogo sudah terkapar di lantai. Mas, kamu kenapa mas? Tolong, tolong. Segera Endah meminta tolong kepada tetangganya, namun tidak ada yang segera datang. Dia pun kembali ke depan rumah kemudian berteriak minta tolong kembali. Mungkin karena saat dia teriak di dalam tetangganya itu tidak mendengar teriakannya. Namun sesaat kemudian para tetangga pun langsung datang menghampiri dan menanyakan apa yang sudah terjadi. Ada apa mbak? Tolongin suami saya pak, dia pingsan di dalam, saya tidak kuat gotongnya pak. Akhirnya saat itu para tetangganya menggotong tubuh Surogo masuk ke dalam kamarnya. Terima kasih ya bapak-bapak. Iya mbak, sama-sama. Lalu Endah segera mengolesi minyak angin kayu putih pada hidungnya Surogo supaya cepat sadar. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Surogo pun tersadar. Dan Endah langsung memberikan segelas air putih untuknya. Ini mas, minum dulu. Kamu ini kenapa sih mas? Kok bisa pingsan? Apakah kamu kecapean? Enggak dek. Terus kenapa? Tadi malam tuh aku mau buang air di dalam kamar mandi. Tapi tiba-tiba aku melihat ada sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali dek. Ah, masa sih mas? Kamu halus aja palingan. Aku serius dek. Sudah, mendingan kamu istirahat mas. Paling kamu kecapean, jadinya halu. Saat itu Endah pun keluar ke ruang tamu untuk nonton televisi karena belum ngantuk. Sementara Surogo tidur di dalam kamarnya. Endah di ruangan televisi sendirian sambil ngemil jajan menonton film favoritnya. Dan tepat malam Jumat malam itu, suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Apalagi di desanya seperti desa mati karena sunyi sekali, tidak ada kendaraan yang lewat. Tiba-tiba saja Endah dikejutkan dengan vas bunga yang ada di meja samping TV-nya itu jatuh dengan sendirinya. Sontak membuat dirinya terkaget. Jantungnya berdegup sangat kencang sekali. Napasnya terasa memburu. Seketika tubuhnya merinding karena melihat vas bunga itu jatuh sendiri. Saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu membuat malam semakin mencekam karena hawa dingin menusuk ke dalam tulang tubuh mereka. Endah pun beranjak ke belakang rumah untuk mengambil sapu untuk membersihkan pecahan beling yang ada di ruang tengah. Namun saat dia hendak berjalan menuju ke belakang rumah, dia mendengar ada suara langkah kaki di belakang tubuhnya. Suaranya itu seperti langkah seseorang yang sedang terseok-seok. Dia pikir itu suaminya yang bangun dan hendak menuju ke kamar mandi. Mas, kamu sudah bangun? Akan tetapi saat ditanya olehnya tidak ada yang menjawab. Namun tiba-tiba saja ada sautan dari belakang tubuhnya. Langkahnya seketika terhenti dan karena penasaran Endah pun mencoba untuk menoleh ke belakang tubuhnya. Saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Endah karena di belakangnya itu ada sosok tinggi besar dengan gigi taring yang tajam dan panjang.
Saat itu, Enda hanya bisa terdiam kaku, tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Ingin teriak pun susah karena mulutnya terasa terkunci. Hingga akhirnya, Enda pun ambruk pingsan saat itu juga, tubuhnya pun terkapar di lantai. Enda pingsan sampai pagi hari karena Surogo malam itu sudah tertidur pulas dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya itu. Keesokan paginya, Surogo bangun lebih awal. Dia hendak ke kamar mandi untuk cuci muka. Saat itu dia melihat Enda istrinya sudah terkapar di lantai. Dek, kamu kenapa dek? Kok bisa dia tidur di lantai? Segera saat itu, Enda langsung dibopong untuk dibawa ke ruang tamu dan didudukan di sofa. Kemudian dicoba untuk dibangunkan. Sesaat kemudian, akhirnya Enda pun terbangun. Ketika membuka kedua matanya, dia kebingungan dan seperti orang linglung. Aku kenapa, Mas? Aku yang harusnya nanya kamu. Kenapa kamu kok bisa tidur di lantai? Bentar, aku ambilin teh hangat dulu ya. Sembari menunggu Surogo mengambilkan teh hangat untuknya, Enda mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Ini minum dulu dek, biar lebih tenang. Aku habis ini mau pergi ke pasar ya dek. Mau apa mas? Loh, ini kan sudah waktunya kita buat nyari tumbal lagi dek. Iya ya mas. Semalam aku itu kaget mas saat nonton TV pas bunganya jatuh sendiri. Aku belum sempat beresin tuh pecahannya, ucap Enda sambil menunjuk ke arah vas bunga itu. Terus pas aku mau ke belakang mau ambil sapu, tiba-tiba aku dengar langkah kaki dari belakang aku. Dan aku kira itu kamu. Tapi pas aku noleh ke belakang, aku terkejut mas. Ternyata ada sosok genderuwo. Tuh kan aku gak bohong. Kamu juga lihat sendiri kan? Iya mas. Dan saat itu Surogo bersiap-siap untuk beranjak mandi karena dia akan pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Surogo langsung menjatuhkan uang yang sudah dibacakan mantra semalam dan melempar uang 100 ribuan dan langsung pergi begitu saja. Dia tidak memastikan nantinya uang itu akan ada yang mengambil atau tidak. Surogo pikir pasti siapapun nanti yang melihat uang itu pasti akan segera mengambilnya. Namun ternyata Surogo salah. Saat itu ketika dia langsung pulang ke rumah, uang yang dia jatuhkan di jalan itu belum tersentuh oleh orang sama sekali. Uang itu tak sengaja terlindas sebuah truk yang jalan kencang sekali dan uang itu menempel pada roda truk itu. Dan saat truk itu juga tidak sengaja lewat di jalanan yang berlubang dan ada air di kubangan tersebut karena semalam habis turun hujan. Alhasil uang itu pun terkena air dan terlepas dari roda truk itu dan terendam di dalam kubangan air. Semakin lama uang yang ada di dalam kubangan air itu perlahan-lahan hancur lebur dan tidak ada yang menemukan uang itu sama sekali. Dan tumbal pun telah gagal didapatkan oleh Surogo tanpa sepengetahuannya. Siang itu, Surogo sedang duduk di depan warung sambil menunggu orang yang mau bayar hutang pinjaman ke dia. Karena memang sudah jatuh temponya. Biasanya Surogo duduk di depan warung, nanti para peminjam uang itu akan datang sendiri. Namun kalau ada yang telat tidak membayar, pasti akan dia tagih dan datangi langsung ke rumahnya. Kebetulan siang itu warungnya sudah sepi karena beberapa orang sudah makan tadi di warung. Jadi Enda pun nyantai duduk di sebelah Surogo. Mereka ngobrol satu sama lain. Mas, gimana tadi? Ya biasa dek, udah aku sebar itu uangnya. Terus kamu langsung pulang? Ya iyalah dek, masa mau nungguin liatin terus? Tapi apa kamu yakin mas, nanti ada yang mau ngambil uang itu? Udah kamu tenang aja dek, pasti ada yang ngambil kok. Sesaat kemudian ada bapak-bapak yang datang mau membayar hutangnya. Mas Surogo, saya mau bayar tempo. Iya pak, mana sini uangnya? Nah gini dong pak, jangan telat, kan enak sayanya, gak usah datang ke rumah bapak. Jawab Surogo tanpa mengucapkan terima kasih dan malah berkata sombong. Singkat cerita,
3 bulan lewat, tumbal belum didapatkan dan perjanjian pun terlanggar. Pagi itu Surogo yang tidak sabar dengan uang yang ada di dalam lemarinya karena semalaman dia sudah melakukan ritual lagi dengan bambu itu dan sudah dibacakan mantra lalu dimasukkan ke dalam lemari. Pagi itu Surogo mengecek ke lemarinya karena sudah tidak sabar. Akan tetapi saat dia membuka lemari kamarnya itu, dia kaget karena di dalamnya tidak mendapatkan uang sama sekali. Dia pun bingung apa yang sebenarnya sudah terjadi karena semalam dia sudah melakukan seperti biasanya dengan membacakan mantranya. Tapi kali ini dia tidak menghasilkan uang sepeser pun. Sontak dia terlihat lesu dan lemas tubuhnya. Dia tertunduk di atas kasur. Enda yang baru bangun sembari mengucek kedua matanya melihat suaminya yang lesu, langsung menanyakan apa yang sudah terjadi. Mas, kamu kenapa kok lemes lesu gitu? Gimana nggak lesu, Dek? Itu yang semalam aku ritual bambu. Pas aku lihat di dalam lemari kok tidak ada uangnya sama sekali. Hah? Kok bisa, Mas? Lah mana aku tahu, Dek. Kamu lupa kali tidak baca mantra, Mas. Udah, semua udah aku lakukan seperti biasanya, Dek. Coba kita tunggu sampai nanti malam, Mas. Singkat cerita, malam harinya Surogo dan Enda yang sedang tidur, mereka dikejutkan dengan suara yang menggedor-gedor pintu rumahnya sangat keras sekali. Tepat kala itu pukul 11 malam. Suara gedoran pintu itu terdengar keras dan beberapa kali membuat mereka jadi terbangun mendengar suara itu. Mas, itu siapa sih yang gedor pintu malam-malam? Gak tahu, Dek. Udah sana kamu bukain, Mas. Ya udah, tunggu bentar ya, Dek. Lalu saat itu Surogo pun beranjak bangkit dari tempat tidurnya dan segera pergi ke depan untuk membukakan pintunya. Pintu pun terbuka. Sontak Surogo terkejut karena tepat di depan pintu itu sudah ada sosok yang tinggi besar dan sangat menyeramkan sekali. Terlihat muka sosok itu sangat murka sekali kepada Surogo. Sosok itu mengatakan kepada Surogo kalau dia telah melanggar perjanjian karena tidak memberikan tumbal 3 bulan yang lalu. Kamu telah melanggar perjanjian. Melanggar bagaimana? Saya sudah menyebar uang itu. Uang yang kamu sebar itu tidak ada yang mengambil dan malah hancur karena terkena air. Jadi belum ada tumbal yang kau sembahkan kepadaku. Tapi namun tanpa ampun sosok yang sudah murka itu langsung mencekik leher Surogo hingga tubuhnya itu keangkat ke atas. Dia sangat ketakutan, gemetaran, jantungnya berdebar sangat kencang sekali. Dia sesak napas karena tak bisa bernapas. Akan tetapi dia tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa pasrah saja. Karena tercekik, dia pun tidak nafas, membuat Surogo lidahnya menjulur ke depan dengan kedua matanya yang melotot. Sampai pada akhirnya Surogo pun tewas saat itu juga karena dia kehabisan napasnya. Lalu tubuhnya itu dilempar begitu saja oleh sosok itu dengan sekuat-kuatnya. Tubuhnya itu membentur sebuah meja di ruang tamu. Kepalanya juga terbentur sangat keras sekali hingga mengeluarkan banyak darah yang bercucuran. Jadi seolah-olah Surogo ini mati karena kepentok meja dan mengeluarkan darah sangat banyak sekali. Di sisi lain, Enda yang ada di dalam kamarnya, tiba-tiba dia mendengar seperti ada suara benda jatuh. Sontak dia pun terkejut. Suara apa itu ya? Mas Suro kok lama banget sih? Dia ada apa ya? Apa aku cek ke depan aja lah? Apalagi dia sudah menunggu suaminya yang dari tadi tidak kembali-kembali. Dia pun khawatir takut terjadi apa-apa padanya. Akhirnya Enda pun bangkit dan segera menyusulnya ke depan. Ketika tiba di ruang tamu, sontak Enda terkejut ketika melihat suaminya sudah tergeletak di lantai dengan darah yang sangat banyak sekali. Mas! Saat itu Enda langsung panik dan menangis histeris melihat suaminya yang terkapar di lantai dengan noda darah dan tidak tahu apa penyebabnya. Namun tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok menyeramkan yang berada di atas kepalanya Bu Enda. Sontak dia pun berteriak.
Saat itu Endah langsung terbujur kaku, tubuhnya tak bisa digerakkan, mulutnya pun serasa terkunci. Dia ketakutan melihat sosok itu dengan kedua mata yang menyala dan gigi taring yang panjang serta tajam berada di mulutnya. Sosok itu langsung segera membunuh Endah yang terdiam kaku sama seperti yang dia lakukan kepada Surogo. Tubuhnya Bu Endah langsung dicekik sekuat-kuatnya dengan tangan dari sosok tersebut. Dan Bu Endah pun langsung melet, lidahnya keluar karena tercekik dan matanya melotot ke depan seperti orang yang sedang gak bisa napas. Kalian berdua harus mati. Setelahnya Endah hanya bisa pasrah, dia terdiam karena tidak bisa melawan. Dan sesaat kemudian tubuhnya pun langsung lemas, kemudian dilempar sangat kencang sekali ke bawah lantai. Kepalanya juga dibenturkan dengan meja sama seperti yang terjadi dengan Surogo. Dan akhirnya darah bercucuran dari kepalanya saat itu juga. Dan karena tidak segera tertolong, Bu Endah pun tewas saat itu juga. Mereka berdua tergeletak tewas di bawah lantai dengan darah yang bercucuran dari kepalanya. Esok paginya, ada seorang warga yang datang ke rumah mereka karena akan membayar hutangnya. Assalamualaikum. Beberapa kali dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam, akan tetapi belum ada yang menjawab. Loh, kok pintunya gak dikunci ya? Bapak-bapak itu yang melihat pintunya tidak terkunci. Dia mencoba untuk membukanya karena ingin menggali ke dalam biar lebih jelas. Akan tetapi saat dia membuka pintu, dia malah dikejutkan dengan Surogo dan Endah yang sudah terkapar di lantai dengan darah yang banyak sekali dan baunya sangat amis. Sontak dia langsung teriak meminta pertolongan kepada para tetangga sekitar karena keduanya setelah dicek itu sudah meninggal dunia. Dan sesaat kemudian pagi itu para tetangganya berdatangan dan menanyakan kepadanya. Ada apa Pak? Itu Pak, Bu, di dalam Mas Surogo dan Mbak Endah sudah tewas, darahnya bercucuran. Astagfirullahaladzim. Sontak mereka pun langsung beranjak masuk ke dalam rumah dan memang mereka sudah tergeletak. Saat itu segera para warga yang menyiapkan semuanya karena jenazah keduanya akan dimakamkan pada hari itu juga. Namun saat dimandikan, jenazah keduanya itu melotot dan lidahnya menjulur ke depan. Bahkan saat akan dikafani pun, walaupun sudah didoakan agar mata dan lidahnya tidak seperti itu, tapi tetap saja tidak bisa dibenarkan. Akhirnya mau tidak mau jenazahnya mereka dikafani dalam keadaan seperti itu. Setelah jenazahnya itu sudah dikafani dan juga disolatkan, segeralah mereka membawa ke tempat pemakaman. Dan sesampainya di pemakaman, saat itu galian makam mereka tiba-tiba saja banyak sekali cacingnya dan ukurannya besar-besar, membuat para petazia jijik dan geli melihatnya. Tidak hanya itu, kedua jenazahnya mereka tiba-tiba saja jasadnya itu mengeluarkan bau yang amis dan anyir, membuat semuanya menutup hidungnya. Akhirnya galian makam itu segera dibersihkan cacing-cacingnya oleh penggali makam. Setelah semua sudah dibersihkan, segera jenazah itu langsung dimakamkan dan segera didoakan. Namun tiba-tiba, pagi itu, langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendadak jadi gelap dan langsung mendung seketika. Para petazia pun segera pulang ke rumahnya masing-masing. Namun anehnya, di makamnya itu dikelilingi kelelawar yang sangat banyak sekali jumlahnya. Sungguh benar-benar aneh. Sementara semua uang milik Surogo dan Bu Endah yang masih tersisa di rumahnya sontak berubah menjadi daun bambu. Sementara warungnya Bu Endah karena tidak ada yang mengurus, akhirnya ditutup semua dan bangkrut seketika. Rumahnya itu pun akhirnya terbengkalai, tidak ada yang menempati. Menurut warga sekitar, rumah itu menjadi angker karena tidak ditempati. Para tetangganya juga setiap malam selalu lapor kalau melihat ada sosok penampakan di dalam rumah Surogo dan Endah. Ada yang melihat sosok tinggi besar menyeramkan. Ada juga yang melihat penampakan sosok Surogo dan Endah sedang jalan di sana. Bahkan konon katanya, banyak sekali demit-demit yang bersarang di rumah itu. Pesan kali ini, sesulit apapun hidup kita, jangan sampai melakukan jalan yang menyimpang dari agama hanya demi duniawi dan harta yang melimpah.
Padahal itu hanya sementara. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Harta hanyalah titipan dan tidak akan dibawa mati. Jangan sampai kita melakukan persekutuan dengan iblis atau sejenisnya hanya demi harta. Dan jangan ditiru apa yang sudah terjadi di cerita ini. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.